Halimah, kota Jambi. Salawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat kita terlimpah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustazuna Ustaz Khalil Mustami MC Hafizallahu Ta'ala yang hadir kembali di kota Jambi ini, yakni yang pada subuh kali ini berada di Masjid Makmur Halimah ini. Mana untuk sesi ini diberi tema agungnya akhlakul karimah yang dibawakan langsung oleh Ustazuna Ustaz kita Ustaz Khalil Mustami MC Hafizallahu Ta'ala. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. Ahibati fillah, ikhwati wa akhwati. Mawjud akhwat? Oh, alhamdulillah. Nafrah bihadal liqa mubarak insyaallah. Kita bersyukur dan senang karena pertemuan ini mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Liqaul ikhwa ni'mah. Pertemuan saudara itu adalah nikmat. Nikmat yang harus dan kita jaga kelestariannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika ada seorang laki-laki berkunjung ke sebuah desa, lalu di pintu desa itu malaikat sudah datang menjemput. Bahasa di sini apa? Menjemput apa menghadang? Menyambut dan mengatakan aina turi? Kemana kamu mau pergi? Maka dia mengatakan uridu akhanli. Akhanli, aku ingin mengunjungi temanku. Akhan, akhi. Kalau dalam bahasa Arab, akhi, akhan, saudara, berarti teman. Akhanli, katanya. Hal lahu yadun alaih? Apakah
saudaramu itu punya kebaikan terhadap kamu sehingga kamu harus datang jauh-jauh. La ghaira anni uhibbuhu fillah. Saya datang karena mencintai dia di jalan Allah. Datang kepada saudara-saudara yang sama-sama semangat di atas sunnah, insyaallah biiznillah. Saya tadi dari Bangko tadi malam, baru nyampe sebelum subuh tadi. Tahu-tahu nyampe apa, tahu-tahu perjalanan luar biasa. Malam tidak kelihatan apa-apa, tapi susah tidur. Alhamdulillah sampai di sini mendekati subuh dan bertemu bermajelis dengan ikhwan semua, ikhwah atau akhwat fillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita dan menjadikan kita saudara di dunia wal akhirah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Beginilah keseharian orang beriman. Al-mu'minuna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, dalam surah At-Taubah. Orang iman laki-laki dan orang iman wanita ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian adalah kekasih, penolong, membantu bagi sebagian. Apa ciri atau alamat utamanya? Allah melanjutkan ayatnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dimanapun berada sesama saudara iman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, selalu memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran. Inilah persaudaraan yang sesungguhnya manakala bertemu dan berpisah dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk 7 golongan yang besok dinaungi di bawah arasy Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Rajulani ijtama'a fillah. 2 orang yang selalu berkumpul, bertemu dalam urusan Allah, lalu berpisah juga dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Peringatan terbesar bagi kita adalah berbekal menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ikhwati fillah, Khalifah Umar adalah salah satu contoh qudwah bagi kita untuk mengingat akhirat. Tujuan kita yang asli, tujuan kita yang utama dan pertama. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu al-ardal akbar. Hitunglah diri kamu, amalanmu, persiapanmu sebelum kamu dihisab, sebelum kamu dihitung oleh Allah. Timbanglah amalanmu. Kata-kata puitis yang menyentuh hati kita. Bukan artinya kita menimbang diri setelah sholat, tambah apa tidak timbangannya, bukan. Timbangkan sampai di mana amal saya sebelum kalian ditimbang besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazayyanu al-ardal akbar yaumal ard. Berhiaslah kalian menuju hari penampilan, kalau bahasa Jawa penampilan, al-arda al-akbar, hari pertemuan, hari penampakan yang paling besar. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, la takhfa minkum khafiyah. Bahwa setiap manusia besok akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin,
la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang dapat bersembunyi besok. Satu persatu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Khalifah Umar, berhiaslah anda. Berhias dengan apa? Tazayyanu bil iman, wat taqwa, wal amali salih, wal akhlaq al karimah. Yang akan kita bahas, agungnya akhlakul karimah. Ketika kita umumnya masyarakat mendatangi undangan, itu namanya al-ardha, tapi al-asghar. Pasti orang mau mendatangi undangan, tidak mungkin dia datang dengan tanpa persiapan. Apalagi jika yang diundang di situ ada orang-orang mulia. Tidak mungkin kita baju yang belum dicuci, belum mandi, ibaratnya begitu. Pasti orang bersiap karena dia akan bertemu dengan orang-orang mulia. Bagaimana hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wal tanzur, nazar dalam agama ini disebut adalah bukan hanya sekedar pandangan mata, tapi selalu memikirkan, selalu menghayati, selalu mengingat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ketika Imam Ali dalam perang Siffin, beliau memimpin perang dalam keadaan berpuasa. Memimpin perang dalam keadaan berpuasa. Kemudian malamnya perang istirahat. Karena gelap sama dulu. Kalau sekarang justru cari malam. Karena bisa ngirim bomnya biar gak kena penangkal. Sama dulu malam istirahat. Apa yang dikerjakan Khalifah Ali? Sholat malam, qiyamul lail. Sampai orang dekatnya mengatakan, ya Imam, siyamun wa jihadun fin nahar, thumma qiyamun fil lail. Hai Imam, pagi berpuasa, siang berpuasa, Anda berjihad. Thumma qiyamun fil lail. Kemudian Anda masih bangun ibadah di waktu malam. Apa kata beliau? Jahaztu dzalika liyaumir rahim. Kata beliau, aku siapkan semuanya itu untuk hari rihlah yang panjang itu. Hari kiamat. Manusia kalau sudah mati, masuklah di yaumur rahil. Ar-rahil. Berangkat saudara, menuju menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu berapa ratus tahun dalam kuburan. Kalau sudah hari kebangkitan, berapa tahun proses hari kebangkitan sampai manusia melewati sirat dan berhasil dapat rahmat Allah masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Berapa lama? 350 tahun. Aina dalil? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah fasbir sabran jamila. Akan dikumpulkan manusia menghadap lagi kepada Allah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam sebuah hari miqdarnya 50 alf sanah, 50.000 tahun. Coba Anda baca dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana para sahabat memaknai itu hari yang sangat panjang. Kecuali orang-orang yang oleh Allah diberikan keistimewaan
dalam kehidupannya, dia istimewa dalam ibadahnya, istimewa dalam akhlaknya, istimewa dalam zuhudnya, maka hari yang panjang itu menjadi hari yang pendek bagi mereka. Tapi secara umum Allah menyatakan hari yang panjang. Maka Khalifah Ali mengatakan, aku siapkan semuanya itu untuk hari perjalananku yang panjang. Saudara, penghayatan yang seperti ini yang harus kita miliki, supaya kita selalu termotivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah menjelang kematiannya, beliau menangis. Dalam tangisan yang sungguh itu, beliau ditanya, limadza tabki? Kenapa Anda menangis? Apakah Anda takut tahzan min firaqid dunya? Karena akan memisai dunia ini, memisai keluarga, memisai harta. Allahu Akbar. La syai'a min dzalik. Saya tidak menangis karena itu semua. Bakaitu likillati zadi wa bu'di safari. Li bu'di safari wa qillati zadi. Saya menangis, kata Abu Hurairah, karena perjalanan panjang yang akan aku tempuh setelah ini. Sedangkan bekal saya masih sedikit. Wa qillati zadi. Kalau Abu Hurairah merasa bekalnya sedikit, fakaifa bina? Bagaimana kita? Sudah merasa cukup? Atau masih super sedikit? Sangat sedikit, sangat sedikit. Bagaimana tidak? Abu Hurairah diceritakan kesehariannya bersama keluarga, malam itu dibagi 3. Tidak boleh dalam satu rumah. Tidur terus malam. Tidak ada. Beliau sepertiga, nanti istrinya sepertiga, nanti pembantunya sepertiga. Tidak boleh rumah kosong dari beribadah kepada Allah. Itu menyatakan qillati zati, sungguh sedikit bekalku. Inilah namanya keimanan. Ini namanya al-khauf dan ar-raja yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah saudaraku, ikhwati fillah, jaga keimanan kita, keyakinan kita bahwa hakikat kehidupan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat nanti. Dunia ini karakibin ka'abiri sabil, kata Rasulullah. Seperti orang hanya melintasi sebuah jalan, lalu dia merasakan payah, kemudian dia bernaung di sebuah pohon. Itulah dunia. Dan naungan pohon itu pasti ditinggalkan dan tidak akan lama. Siapa yang mau berumah-rumah di bawah pohon? Rest area saja yang sekarang ya semuanya ada, orang nggak mungkin tinggal di situ 1 bulan 2 bulan aja nggak mau. Mesti dia paling istirahat sebentar, setelah itu dia berjalan. Itulah dunia. Maka ikhwati fillah, mari jaga ar-raja wal khauf yang sudah kita miliki, kita kembangkan dan kita kuatkan agar kita selalu mencari celah, mencari jalan untuk keselamatan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita ini saya katakan juga bagian dari fastabiqul khairat kita untuk mengejar rahmat Allah dan derajat tinggi di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Agungnya akhlakul karimah. Kalau kita berbicara akhlakul karimah, akhlak bermakna apa? Bahasa kita. Akhlak itu bahasa Arab. Khilqah. Budi pekerti. Biasanya kalau disebut akhlak, adab itu masuk. Kalau disebut dua-duanya ada bedanya. Ada akhlak, ada adab. Kalau akhlak itu adalah budi pekerti, kepribadian karimah yang baik. Karena kepribadian yang baik itu
maka adab perilakunya juga akan baik. Di mana keagungannya akhlakul karimah? Kalau kita memperhatikan beberapa ayat di dalam Al-Quran, contohnya awal surah Al-Mu'minun, baik, kemudian surah Al-Ma'arij, yang di sana menceritakan tentang apa? Surga Firdaus. Siapakah mereka yang mendapatkan jaminan surga Firdaus? Qad aflahal mu'minun. Lanjutannya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ini akhlaknya sudah. Anil lagwi, orang yang akhlaknya tinggi, punya harga diri, tidak suka duduk di tempat-tempat yang hina, yang lahan, yang menjauhkan dirinya dari Allah, dari berzikir kepada Allah. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Adakah hubungannya zakat dengan akhlak? Ya. Zakat itu untuk berbagi, memperhati, berempati, dan membagi. Itu akhlak, adab. Zakat fa'il. Walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga farji, akhlak, adab. Illa ala azwajihim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Akhlak lagi, adab lagi, menjaga amanat, menjaga janji. Katakan apa penutupnya? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin surga, minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Itu surga yang paling baik. Ayat menyebutkan ya, ciri-ciri orang masuk surga Firdaus yang banyak disebut adalah akhlak. Akhlakul karimah. Betapa tingginya nilai, betapa agungnya nilai akhlakul karimah. Kalau dalam surah Al-Ma'arij sama. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang istiqamah dalam salat. Terus berikutnya apa? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ini adab sudah. Akhlak, berbagi, mengasihani orang miskin, berbagi hartanya. Haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina hum min adabi rabbihim, dan seterusnya. Di bawahnya ditutup lagi walladzina hum li furujihim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Orang yang sangat dimuliakan di surga nanti. Artinya kita ingin menegaskan bahwa kepastian derajat tinggi, bahkan surga Firdaus pun itu ada pada akhlakul karimah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada yang lafadznya itu di luar kutubus sittah. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Ada yang begitu lafadznya. Saya sungguh, innama, kata-kata innama itu lil hasr, kemudian sungguh, tujuan utama saya hanya diutus, innama bu'istu, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Maka para ulama mengatakan yang meneliti dalil ini, dari mana? Kenapa kok memakai innama? Bukankah Rasulullah diutus untuk pertama akidah tauhid, pertama kemudian untuk ibadah dan seterusnya? Kenapa dinyatakan sebagai innama bu'itsu
liutammima makarim. Salah satunya adalah ditinjau dari maksud, tujuan, hikmah, bahkan dari akidah itu sendiri. Coba kalau kita teliti syahadat, syahadat itu permulaan atau bagian dari akidah kita, asal pondasi syahadat la ilaha illallah. Apa yang didapatkan ketika orang kuat tauhidnya, la ilaha illallah, maka salah satunya adalah hilangnya penghambaan diri kepada selain Allah. Berarti orang yang bertauhid tidak akan pernah memperbudak, merendahkan siapapun, karena dia merasa saya bukan Allah. Saya tidak sepantasnya merendahkan orang. Begitu pula yang menyembah Allah, hanya menyembah Allah, dia tidak akan pernah mengalahkan penghambaannya kepada Allah terhadap kepada yang lain. Artinya ini salah satu orang kalau sudah tauhidnya tinggi, pasti yang didapat adalah akhlak. Akhlak. Coba turunkan sholat rukun Islam dulu ya. Kenapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Tadi jawabannya, bahkan furud atau kewajiban-kewajiban ibadah yang tinggi itu ujungnya, hikmahnya adalah perbaikan akhlak. Coba sholat, Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan, mencegah, menjauhkan seseorang, kalau sholatnya benar ya, dari fahsya dan munkar. Ketika seseorang sudah tidak melakukan fahsya, keburukan yang keji, yang memalukan, wal munkar, sesuatu yang diingkari, yang mungkar, dia berakhlakul karimah pasti. Berarti salah satu hikmah dari istiqamah dan menjaga kesempurnaan sholat itu adalah perbaikan akhlak. Allahu Akbar. Itulah agungnya akhlak. Ada seseorang di zaman Rasulullah, pemuda yang suka mencuri, dengan hadis sahih, nyolong, mencuri ya. Tapi dia tertib sholatnya, senang sholatnya, hadis sahih. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana orang ini? Mencurinya tertib, sholatnya juga tertib. Apa kata Rasulullah? Biarkan saja, nanti dia akan hilang itu mencurinya. Betul. Tidak lama itu hilang. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tanha anil fahsya wal munkar. Turunkan lagi, awas setelah sholat. Zakat. Zakat, coba lihat mustahiknya. 8 mustahik. Innamas shadaqat lil fuqara wa masakin wal amini alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat kewajiban yang tidak boleh ditawar. Siapa yang menolak bahkan diperangi zaman Khalifah Abu Bakar. Ternyata kemanfaatannya untuk ta'awun, untuk membantu. Bukankah itu akhlak? Bukankah itu adab dalam Islam? Iya. Sampai terjadi perang, orang nggak mau, dan dimasukkan rukun Islam. Nah, dari sisi ini kita bisa menilai betapa akhlakul karimah itu menempati tempat yang porsi yang sangat tinggi dalam agama. Inilah menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki akhlak. Tidak diam, karena kalau kita diam, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika Rasulullah memberikan contoh doa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki, menyempurnakan fisik saya,
fa ahsin khuluqi, maka perbaiki pula ya Allah akhlak saya. Akhlak saya. Rasulullah mengajarkan doa, dan beliau yang sudah akhlaknya baik masih berdoa seperti itu. Kira-kira kita membutuhkan apa tidak? Sangat membutuhkan. Doa itu mengisyaratkan bahwa manusia ini sangat memerlukan perbaikan, namanya akhlak. Akhlakul karimah. Tidak boleh diam, yang asalnya pemarah, asalnya pendendam, asalnya suka suudzon, asalnya takabur, ujub. Hilangkan semua sifat-sifat buruk itu. Ganti dengan akhlakul karimah, dengan adab yang tinggi di dalam agama Islam. Ada doa lagi yang dikatakan, katakan ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan terhadap jiwa saya ketakwaan, wa zakkiha, bersihkan jiwa saya. Ini akhlakul karimah, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baiknya zat yang membersihkan jiwa saya. Bersih jiwa, tazkiyatun nufus, itu tujuan utamanya ada pada pembersihan diri dari akhlak dan adab yang buruk. Baik. Berbicara tentang agungnya akhlak, banyak sekali dalil yang menyatakan, tadi kalau kita baca ayat, surga Firdaus dominan ada pada akhlak. Kalau dalam riwayat hadis salah satunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an aksari ma yudkhilun nasa al jannah. Ya, yang dominan, yang banyak menyebabkan seseorang masuk surga itu apa? Beliau mengatakan, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Allahu akbar. Bertakwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Hubungan dengan Allah adalah ketakwaan. Hubungan dengan manusia adalah husnul khuluq. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Rasulullah. Bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Ketakwaan dijaga, berarti dua ini kalau kita ingat nih, ini yang dominan, yang banyak menjadi penyebab utama seseorang masuk surga. Ketakwaan. Apa ketakwaan? Khalifah Ali mengatakan, at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu anil qalil wal isti'dad liyaumir rahim. Yang mau kita ambil pertama, kita akan koreksi diri kita, dan kita banyak kelemahan dalam masalah ketakwaan. Al-khawfu minal jalil. Takut, merasakan takut yang tinggi kepada Allah dan yang al-jalil, jalla jalaluh. Kalau kita koreksi rasa takut kita kepada Allah, saudara, dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan para salafun salih, jauh rasanya. Bahkan kita seakan nggak pernah takut sama Allah. Kapan itu terutama? Terutama ketika kita bersendirian, ketika kita sepi, pegang jawal kita, ini contoh saja. Seakan kita tidak dilihat oleh Allah. Seakan bahwa apa yang kita perbuat tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal besok semua hal akan ditampakkan dan ditanyakan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat semut hitam, apakah itu berupa kebaikan atau sebaliknya berupa keburukan, akan ditampakkan di hadapan Allah dan akan dihisab serta ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ketika kita tidak mendapatkan pengampunan, waliyadzubillah, nasallahu as-salamah wal afiyah, maka dosa sekecil apapun akan berujung siksa. Pernah kita mendengar seorang wanita disiksa gara-gara
mengikat kucing. Coba kita bayangkan, biasa saja kita ikat kucing, tidak bisa makan sampai kucingnya mati. Berarti kan menganiaya hewan tuh. Kalau menurut kita ya hal biasa saja, kita bunuh apa mungkin ayam atau apa. Perasaan kita nggak ada apa-apa, padahal itu di hadapan Allah besar. Artinya ketakwaan itu, saudara, ada pada hati yang terutama. Kita koreksi diri sampai di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat yang orangnya fisiknya besar dan kuat, Abu Dujana, yang suatu saat pernah memegang pedang Rasulullah dan dia yang maju dalam peperangan. Suatu saat datang sholat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat subuh langsung pergi. Ini saya ingin menggambarkan sampai di mana ketakwaan para sahabat Abu Dujana. Abu Dujana ini terhitung jauh dari Khalifah Abu Bakar, jauh dari Umar. Ini istilahnya sahabat kelas bawah. Nanti kita perbandingkan hati kita seperti apa, ketakwaan kita seperti apa. Ketika dia sholat subuh, setelah selesai sholat pergi langsung. Tidak biasanya zikir dulu sampai kadang sampai syuruk. Tahu-tahu ini pergi. Rasulullah itu manusia yang sangat punya perhatian kepada siapapun. Karena pergi Rasulullah, ini apa ini? Ada apa ini? Abu Dujana kok dengarin maupun dengarannya. Tumben-tumbennya pergi nggak zikir-zikir dulu, istilahnya begitu. Ketika bertemu Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Dujana, kenapa tadi kamu sholat lamcing, salam pelencing?" Salam jawab, salam melenggar, terus langsung pergi. Apa yang dia katakan? Wahai Rasulullah, di dekat saya, di sebelah saya itu saya punya tetangga Yahudi. Dan dia punya banyak pohon kurma. Di antara pohon kurmanya itu banyak buahnya dan agak doyong ke rumah saya. Kalau kena angin itu jatuh ke atap-atap atau ke halaman-halaman saya. Biasanya kalau saya sebelum subuh, saya kumpulkan dulu kurma-kurma itu, kemudian saya antarkan ke tetangga saya Yahudi. Nah, ini tadi, yang tadi saya langsung pulang itu lupa. Mau pergi subuhan ke masjid, saya lupa, wahai Rasulullah. Nggak saya kumpulkan. Nah, habis sholat, saya langsung pergi itu karena saya khawatir keluarga saya, anak saya bangun dan langsung makan, ngambil cah cilik, anak kecil makan aja, dia nggak tahu. Saya khawatir, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhafu an akuma amama Rabbi sariqan. Saya takut besok berdiri di depan Allah ketika saya ditanya, ternyata status saya sariqan, pencuri. Allahu Akbar. Apa yang mau kita ambil di sini? Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mencuri, mengambil barang yang bukan hak miliknya, jarahan yang belum dibagi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang kepada Allah menjadi saksi, membawa saksi dengan apa yang dia curi. Sahabat datang, walaupun hanya serampat sandal ini, wahai Rasulullah, walau bisyirakin na'l, walaupun yang kamu ambil hanya sekedar tali sandal. Allahu Akbar. Yang mau kita ambil, kenapa Abu Dujana takut dan ingat hari pertemuan Allah? Itu ketakwaan namanya. Rasa takut yang tinggi, rasa takut kepada Allah, takut pertemuan dengan Allah, itu ketakwaan. Coba sekarang
Hati kita seperti apa, saudara? Tidak usah dijawab, tapi koreksi diri saya juga. Ya Allah, di mana keimanan kita, di mana ketakwaan kita, di mana kesungguhan kita terhadap hari akhirat. Tadi yang kita bahas, ketakwaan dan husnul khuluq. Maka barangkali saudara, kita susah mengejar ketakwaan yang sesungguhnya, kejar dari sisi lain. Apa? Husnul khuluq. Husnul khuluq. Nah, baiknya budi pekerti. Saya bacakan lagi. Tadi sudah ya. Innama bu'istu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sudah ya. Tapi yang mau kita ambil di sini, Rasulullah menggandengkan dengan ketakwaan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa adbi sayyi'atal hasanah, kalau sudah melakukan keburukan segeralah ditutup, dihilangkan, dibersihkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Jangan terlambat. Ya. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah, innallaha yatubu fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahima. Kalau kita neliti dalil tentang ini masih banyak sekali, tapi kita ingin langsung contoh saja, namadzij. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di dalam masalah akhlakul karimah ini. Akhlakul karimah ini. Rasulullah mengatakan, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Siapa yang tidak sayang kepada anak kecil-kecil kami, yarham saghirana, bukan anaknya sendiri, apalagi anaknya sendiri. Kalau manusia sampai tidak sayang dengan anak sendiri, itu sudah kehilangan fitrah, kehilangan rahmat Allah. Aqra bin Habis ketika datang di Madinah melihat Nabi dan para sahabat menciumi, mengecup anaknya, cucunya, dikatakan atakbaluna auladakum, apakah kalian menciumi, atuqabbiluna auladakum? Ya, kata Aqra bin Habis, indi, saya punya 10 anak, ma qabbaltu ahadan minhum, saya tidak pernah mengecup satu pun di antara 10 anak saya. Nah, terus siapa yang kamu kecup terus setiap hari? Ya, itu rahasia perusahaan. Istrinya saja berarti, anaknya nggak pernah. Rasulullah marah. Coba yang mau kita ambil, Rasulullah marah. Katakan beliau, awa amliku, apakah aku bisa memiliki, bisa membela kamu ketika Allah mencabut rahmat dari hatimu? Marah Rasulullah. Yang mau kita ambil ini nggak main-main, ini masalah, ini contoh akhlak, adab memperlakukan anak. Masuk dalam agama kita. Bahkan dalam akhir hadis disebutkan, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Coba kata-kata laisa minna, bagaimana kaidah yang sudah pernah belajar? Kata-kata laisa minna min kabair adzunub. Ulama meletakkan kaidah, kalau ada kata-kata falaysa minna, bukan termasuk aku, itu sudah masuk di ranah kabair adzunub. Allahu Akbar. Sayang kepada anak salah satunya adalah mengecup anaknya. Ya tidak harus ngecup-ngecup terus. Tapi yang mau kita ambil, betapa beliau bukan hanya sekedar berbicara. Perlakuan beliau begitu. Ketika Hasan datang di masjid, masih kecil, dan hujan, ada petir, lap, langsung digendong, diantar ke rumah. Saya tidak aman anak saya dalam keadaan seperti itu. Ketika beliau berkunjung ke rumah Fatimah, mendapati Hasan Husain yang masih kecil tidak ada di rumah pada siang hari. Apa kata beliau? Aina
Al-auladi, mana cucuku? Kata Fatimah, dari tadi pagi belum sarapan, sepertinya dibawa ke kebun kurma oleh Khalifah Ali, digendong ke kebun kurma. Untuk apa? Kata orang Jawa, ngasak, nunggu jatuhan kurma diambil. Kalau jatuhan boleh diambil. Sebenarnya hukum masalah. Kalau Abu Dujanah tadi kan saking tingginya, ya. Ketika siang hari itu Rasulullah langsung masuk ke cari cucunya, menegur Khalifah Ali, tidak sepantasnya kamu membawa anak sekecil ini, sepanas ini di waktu siang. Di waktu siang. Berarti punya perhatian, rasa sayang kepada anak kecil itu luar biasa. Beliau diceritakan ketika ketemu Hasan Hussein atau anak tirinya yang lainnya, seperti orang kejar-kejaran. Ketemu adiknya Anas, di hadis sahih, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Jadi anaknya Anas yang masih kecil itu punya burung Madinah. Ini yang oleh Imam Asy-Syafi'i dijadikan dasar dalil bahwa di Madinah beda dengan Mekah tentang hewan buruan ya. Anak kecil ini mainan punya burung kecil, burung asli, bukan burung dia. Setiap hari mainan, terus anak ini burungnya mati, sedih anak ini. Rasulullah datang, coba, dan tahu kesedihan, penyebab kesedihan anak ini. Berarti Rasulullah masuk di alamnya anak kecil. Katakan, ya Aba Umair, hei Aba Umair, kasih julukan supaya kalau sekarang ya Batal, hei pemberani, supaya bangkit semangatnya. Ma fa'alan Nuwair, gimana kabarnya burung kamu yang kemarin yang kecil? Bagus ya, ini terus sampai anak ini senyum, padahal sak keluarganya nggak bisa ngerayu dia dalam keadaan. Rasulullah bisa. Apa yang kita bayangkan di sini? Ini agama kita, saudara. Bukan hanya kepribadian, ini agama kita, ini surga kita. Ini namanya husnul khuluq, al-adab al-hasan. Ketika Rasulullah masuk di kebun orang Ansor, lalu ada unta mendekat, seandainya manusia itu kayak memeluk dan menangis. Unta, saudara, tahu, paham betul ini manusia yang punya tenggang rasa, punya kepribadian yang sangat dalam. Menangis untanya. Oleh Rasulullah dulu selalu mengatakan, man yamliku hadha, man rabbu hadha. Siapa yang punya unta ini? Kata Rasulullah. Lalu datanglah seorang pemuda Ansar. Li ana ya Rasulullah. Ya, unta itu milik aku, wahai Rasulullah. Apa? Ittaqillah. Afala tattaqillah. Kamu tidak takut sama Allah. Untamu ini mengadu kepadaku, kamu tuji'uhu, kamu telah menyakiti dia. Sebagian lewat ketika muda kamu gunakan, sudah tua dia lemah, tetap kamu bebani, bahkan tidak kamu kasih makan. Ala tattaqillah, kamu tidak takut sama Allah. Yang mau kita ambil perkataan Rasulullah ini, saudara, ini hewan, ini berbicara akhlak. Islam itu sangat tinggi, sangat tinggi. Belas kasih, tenggang rasa, perhatian, tidak ada unsur keinginan menganiaya sesedikit apapun. Itu akhlakul karimah, itu surga kita. Jalannya di situ. Abu Hurairah, contoh-contoh kejadian, termasuk ashabus suffah. Ada sekadalik? Benar, Abu Hurairah termasuk orang yang tidak punya tempat bersama teman-temannya yang tinggalnya di masjid, sahibu masjid, di emperan masjid.
Kita sering mendengar bahwa Abu Hurairah sering lapar. Ya. Bukan hanya Abu Hurairah, teman-temannya yang kurang lebih 70 orang lebih itu sama. Ada yang pakaiannya hanya sarung satu, kalau sholat tahu-tahu ngeblak, tahu-tahu jatuh. Kenapa? Lapar. Kata Abu Hurairah, suatu saat aku lapar sekali. Kemudian aku keluar dari masjid berjumpa Abu Bakar. Itu sahih dalam Sahih Bukhari. Kita ingin menggambarkan betapa Rasulullah itu manusia luar biasa dalam masalah adab dan akhlak. Ketika saya bertemu Abu Bakar, saya nanya-nanya ayat. Tapi sebenarnya itu bukan saya nggak paham ayat itu, bukan. Ya biar dia itu ngelihat saya membutuhkan sesuatu. Ternyata Abu Bakar tidak tanggap. Nggak nyampe. Saya jalan lagi, ketemu Umar. Saya tanya lagi, ayat ini bagaimana artinya, bagaimana. Tapi sebenarnya saya nggak nanyakan ayat itu. Ada sesuatu maksud. Umar juga tidak tanggap. Ketika saya berjalan berikutnya, ketemu Rasulullah. Saya belum nanya, saya belum lapor, Rasulullah fatabassama. Rasulullah senyum, sudah tahu kamu lapar toh. Allahu Akbar. Cuma saudara, kita bayangkan betapa beliau punya hati yang sampai ngerti apa? Orang kalau punya tenggang rasa tinggi, ya udah pastinya begitu, hatinya bersih. Kata Rasulullah Ta'ala, ayo kita ke rumah. Sampai di rumah Sayyidah Aisyah, ada susu hanya 1 gelas. Dan dikeluarkan, kata Abu Hurairah, wah warak tiga, seger ini 1 gelas ini. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, ya Abahir, ya Abu Hurairah, panggil teman-temannya semua, teman-temanmu yang di masjid itu. Abu Hurairah, ya Allah, kumanan apa enggak ini nanti, kebagian apa enggak? Allah wa Rasuluhu alam, karena dia jalan, Allah Rasul yang tahu. Ketika temannya puluh-puluh orang itu sudah baris di depan, suruh masuk. 5-5 apa 10-10 masuk. Kata Abu Hurairah, kebagian apa tidak? Jadi bukannya dia duluan, malah teman-temannya. Kata Rasulullah, sakil qaum khalfahu. Orang yang menyediakan minuman itu ya belakangan. Namanya pelayan itu ya belakangan, pelayan kok ngabis-ngabisin duluan ya. Sabar, tak deloi situ. Oh, tono kluk. Ayo minum sampai orang. Sampai semua temannya selesai. Habis itu Rasulullah senyum lagi. Bakia ana wa anta ya Abu Hurairah. Tersisa aku dan kamu. Bagaimana selanjutnya? Kata Abu Hurairah, saya dulu Nabi. Ya, isyrab anta. Isyrab. Minum dan isyrab. Laisa li maslakun. Sudah tidak ada tempat lagi wahai Rasulullah. Dan kalau sudah giliran saya. Maka Rasulullah terakhir minum air susu. Coba kondisi seperti betapa beliau itu akhlaknya, kepribadiannya, ya, menghibur, menjaga, itu luar biasa. Dan ini saya katakan ini sunnah Nabi, dan ini salah satu yang membuat beliau berbeda dengan para rasul dan nabi-nabi yang lain. Wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Maka ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh itu, dan para khalifah, para sahabat semuanya berusaha tahsin, islah, taslih, memperbaiki akhlaknya. Khalifah Umar, kalau siapa yang masih punya sifat yang keras, maka keraslah seperti Khalifah Umar. Siapa punya kelembutan, lembutlah sebagaimana Abu Bakar. Kadang-kadang khilqah itu bawaan itu nggak bisa dihilangkan. Orang Madura keras katanya, orang Aceh keras, orang Jambi lembut. Kadang-kadang lembut itu nggak kelihatan, tapi kemarahannya bertahun-tahun.
bersemayam. Baik, semua tentang akhlakul karimah ini menjadi perhatian khusus, ya, menjadi perhatian khusus bagi kita karena Rasulullah tadi menggandeng akhlakul karimah. Ayatnya juga begitu, akhlakul karimah digandengkan dengan ketakwaan, dengan ibadah, bahkan kadang-kadang dalam beberapa ayat itu dominan. Berarti kesungguhan kita untuk perbaikan akhlak itu harus ada, harus ada. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang masih pemarah, kalau sedang marah disuruh apa? Kalau kamu sedang berdiri, duduk. Masih marah, tiduran. Masih berbaring, masih marah, tidur tenanan. Tidur tenanan 14 ya. Itu banyak sekali kiat-kiat yang diberikan oleh Rasulullah. Contoh, ada laki-laki marah di masjid. Kata Rasulullah, saya ngerti kalimat yang bisa menghilangkan marah untuk orang itu. Apa kalimatnya ternyata? Gak pernah dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya Rasulullah tidak membiarkan orang suka marah. Kasih solusi supaya memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Sering baca ta'awud. Ketika ada orang menyampaikan kepada orang yang sedang marah, Rasulullah bilang loh, ada sesuatu yang bisa menghilangkan marah kamu. Apa kalau? Baca ta'awud. Majnun anak. Saya disuruh baca ta'awud, dikira gila aku apa? Majnun. Soalnya masih marah, harusnya nunggu dulu dia hilang marahnya baru dikasih tahu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau dan suka serta selalu berusaha perbaikan akhlak dan bisa mencapai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah waktunya cukup, dan jika ada 1-2 pertanyaan barangkali monggo. Kadang-kadang kalau nggak dibuka itu ada yang komplain karena ingin sesuatu yang ingin diketahui. Tidak ada, alhamdulillah. La tas'alu an asya in tubda lakum tasuk. Jangan banyak bertanya. Nanti kalau dijawab bisa berat. Khair. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang dan lebihnya jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sudah ada yang Thank you.